Halo WhatsApp people guys, kembali bersama saya, Radev punya cerita. Kali ini saya akan merekap alur cerita dari film Morgan. Sebuah film jagal fiksi ilmiah yang disutradarai oleh Luke Scott. Film ini menceritakan di mana para dokter dan peneliti membuat manusia sintetis atau manusia buatan. Di mana manusia sintetis ini mempunyai emosi yang sangat berbahaya. Daripada spoiler duluan, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe terlebih dulu, agar channel ini bisa berkembang, serta bisa memberitahu kalian informasi, serta edukasi. Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya, dibuka dengan memperlihatkan seseorang, sebut saja namanya Cynthia. Salah satu dokter yang bekerja untuk penelitian ini, memasuki ruangan untuk bertemu dengan manusia buatan yang diberi nama Morgan. Semua gerak-gerik antara Cynthia dan juga Morgan dipantau oleh kamera pengawas. Ketika keduanya duduk untuk makan siang bersama, Morgan yang terlihat sedikit sedih karena tidak diizinkan pergi keluar, tiba-tiba ia melompat ke atas meja dan menusuk mata Cynthia. Kejadian yang terjadi secara cepat dan tiba-tiba itu membuat keadaan sedikit panik. Dan dua dokter lain masuk untuk menjauhkan Morgan dari Cynthia dan langsung membiusnya. Dan tidak lama setelah kejadian tersebut, seorang konsultan manajemen risiko bernama Lee dan ditugaskan oleh perusahaan untuk melihat keadaan di tempat penelitian itu terjadi. Ia disambut oleh Gipeh, manajer proyek yang bertanggung jawab pada penelitian tentang Morgan. Setelah pertemuan dan perkenalan antara Lee dan Gipeh, yang lumayan canggung karena sikap dingin dan profesional dari Lee, beberapa menit kemudian Amy mension, ahli perilaku Morgan sudah masuk ke kamar Lee untuk menunggu kedatangan seseorang yang akan menilai kelayakan perilaku Morgan. Mereka tampak kurang bersahabat dan ada nada ketidaksukaan yang ditunjukkan oleh Amy pada Lee, namun Amy tidak memikirkannya. Ia langsung pergi menelusuri rumah yang dijadikan tempat mereka bekerja, dan secara tidak sengaja bertemu dengan Agus. Baru setelah itu Lee menghampiri Cynthia yang masih dalam keadaan lemah di kamarnya, mata sebelah kanannya ditutup menggunakan perban dan masih terlihat bekas-bekas luka yang disebabkan oleh kebrutalan Morgan. Meski begitu, Cynthia mengatakan bahwa Morgan adalah makhluk yang baik dan memiliki tingkat emosional yang sempurna, serta terus berkembang. Kesalahan yang dilakukan Morgan adalah kesalahan Cynthia yang memprovokasi Morgan untuk menyerangnya. Tidak mau berlama-lama Lee pun menemui Simon, dokter yang bekerja juga dalam penelitian. Simon lah yang menjelaskan tentang penciptaan Morgan. Ia dalam percobaan ketiga setelah dua percobaan kehidupan sintetis sebelumnya, mengalami kegagalan. Morgan berkembang sangat cepat selama 6 bulan, dan ia mulai memperlihatkan penampilan seorang gadis remaja sekarang. Kemudian perkembangan Morgan diperlihatkan pada Lee. Banyak hal yang memang cepat berkembang dari emosinya. Amy sangat dekat dengan Morgan dan memperlakukannya seperti saudara sendiri. Saat Lee diperbolehkan bertemu dengan warga secara pribadi, dengan dibatasi oleh sekat pelindung, ternyata Morgan sudah mengetahui siapa Lee dan maksud kedatangannya. Dia terlihat sangat sopan sekaligus menawan, hal itu membuatnya sedikit terkesan padanya. Namun Lee cukup hebat dalam menutupi perasaannya. Sepeninggal Lee yang kembali ke rumah utama, Morgan yang duduk sendirian dalam ruangannya kembali mengingat kebersamaannya dengan Amy, di mana mereka suatu hari berjalan jauh ke dalam hutan, di luar batas properti penelitian. Perbuatan Amy membuat Morgan sangat senang dan terkesan, karena ia bisa mengenal dunia luar, namun, hal itulah yang sebenarnya menimbulkan petaka. Sebab Morgan menjadi sangat penasaran dengan dunia luar. Malam harinya saat makan malam bersama, Lee berkenalan dengan seorang dokter lagi. Ia bernama Lui Cheng yang dianggap Morgan sebagai ibunya, dan ternyata sangat dihormati oleh Lee atas sikapnya yang menggantikan Amy agar tidak berinteraksi lagi dengan Morgan, supaya tidak terjadi hal yang jauh lebih buruk. Selesai makan malam dan berbicara dengan Lee
Lee melihat kumpulan video Morgan yang tampak aktif dan bahagia sebelumnya. Ingat sorot kamera menunjukkan wajah Morgan yang terus menatap ke kamera pengawas. Lee pergi keluar dan mengobrol dengan Agus. Saat mereka asyik tenggelam dalam perbincangannya, tanpa disadari oleh keduanya, Amy masuk ke bangunan isolasi Morgan dan berbicara dengannya. Setelah mematikan kamera terlebih dulu, tiba-tiba muncul kilas balik dalam kepala Morgan, bagaimana Amy membawa Morgan ke dalam hutan, untuk mencari udara segar dan memberitahu tentang banyak hal di dalam hutan. Hingga akhirnya Morgan melihat seekor rusa yang tubuhnya terluka. Ia menaruh perasaan iba kepada rusa yang kesakitan itu, sehingga memutuskan untuk mematahkan lehernya karena belas kasihan. Keesokan harinya, Morgan kedatangan tamu baru, seorang analis perilaku bernama Alan Safiro, yang akan menilai perilaku Morgan. Alan seharusnya duduk di luar ruangan Morgan. Namun ia memaksa masuk dan mulai berbicara dengan Morgan, dengan bertatap muka secara langsung. Beberapa pertanyaan dari Alan cukup mengusik emosi Morgan, apalagi setelah Alan bertanya, bagaimana perasaan Morgan jika Alan merekomendasikan kalau dirinya akan dilenyapkan. Mendengar hal itu membuat Morgan mulai meneteskan air mata. Ia jadi kesal karena Alan memaksa untuk memberi jawaban dan kemudian Morgan pun marah, dan Alan dilempar dengan keras ke dinding dan merobek leher. Leher Alan pun terus mengeluarkan darah. Semua orang yang melihat kejadian itu panik seketika, dan bertindak cepat menangani Morgan. Mereka mencoba masuk dan membius Morgan, tetapi naasnya, ia berhasil lolos dan melarikan diri keluar ruangan. Morgan pun berlumuran darah, sebelum akhirnya Lee berhasil menembakkan obat bius padanya. Saat tersadar, Morgan sudah berada kembali di sebuah ruangan, dengan posisi terikat di sebuah ranjang. Ia berkata bahwa sangat menyesal telah melakukan hal buruk, dan tidak sadar dengan apa yang diperbuat. Dan terjadi perdebatan antara Lee dan Simon tentang data-data yang akan diproses perusahaan. Simon sebenarnya bersikeras untuk mempertahankan Morgan, namun Liu sudah pasrah dan menyerahkan seluruh keputusannya pada Lee. Morgan akan dilenyapkan. Ia sempat mengiba pada Liu, bahkan Morgan memanggilnya dengan sebutan ibu. Morgan menangis saat disuntikan obat penenang. Dalam detik-detik obat itu menjalar ke tubuh Morgan, suara riuh terdengar dan berkata bahwa ia tidak memiliki ibu. Hal itu sengaja dilakukannya agar Morgan kecewa dan pasrah menerima kematiannya. Sebenarnya Liu pun terluka dengan perbuatannya sendiri. Dia menyaingi Morgan dan memang sudah menganggap Morgan sebagai anaknya sendiri. Sepeninggal Liu dan Simon, orang-orang di dalam ruangan Morgan, ternyata tidak tega juga melenyapkannya. Ia bertindak sendiri dan dibius oleh Amy. Saat terbangun, ia sudah terkurung dalam ruangan Morgan, dan mendengar suara Tab berbicara padanya. Morgan tidak ada di ruangan itu. Darren, Gipeh, dan juga Brenda memiliki rencana untuk mengeluarkan Morgan dari tempat penelitian. Ketika Darren sedang berusaha membangunkan Morgan, ia membenturkan kepala Darren, lalu menyuntikkan obat ke tubuh Darren hingga lelaki itu tewas. Tidak berhenti sampai di situ, Morgan pun membunuh Gipeh dengan menembak kepalanya. Hanya Amy yang selamat, dan Morgan pergi meninggalkan tempat penelitian, dengan membiarkan Lee terkurung di dalam ruangan. Korban selanjutnya pun jatuh. Kemudian, Morgan membunuh Brenda yang berada di luar rumah setelah melewati perkelahian singkat. Melihat seluruh teman-temannya satu persatu dibunuh, Amy ketakutan. Morgan bergerak ke dalam rumah dengan melenyapkan Cynthia dengan rasa amarah Morgan memuncak. Dan terus bertambah ketika mendengar Liu menggagalkan program Morgan. Mereka sempat berbicara satu sama lain. Sementara di waktu yang sama, Lee sudah menemukan Simon yang gantung diri di ruangannya. Kemudian, Morgan mengecup kening Liu untuk yang terakhir kali, sebelum ia membunuh Liu juga. Amy bertahan di mobil, dan sangat ketakutan sehingga saat Agus datang, ia panik dan histeris di dalam rumah. Perkelahian tidak bisa dihindarkan lagi oleh Lee, ia berhadapan dengan Morgan, mereka berdua terjatuh dari lantai 2. Dan Morgan membawa Amy melarikan diri.
Lee berusaha mengejar mobil yang dikendarai Morgan. Mobil keduanya pun saling mendorong satu sama lain sampai akhirnya Lee menabrak pohon. Morgan berhasil lolos lagi dari Lee. Beruntungnya Agus mengikuti mereka dan menunjukkan arah kemana Morgan dan Amy pergi. Mereka sampai di Danau Neven, tempat tujuan dan impian Morgan selama ini. Lee kehilangan jejak Morgan, yang saat itu berada di tepian danau. Mata Morgan berkaca-kaca perasaan-nya sangat bahagia. Untuk sesaat ia bisa menikmati keindahan bersama Amy, kebahagiaan yang tidak bisa digambarkan sama sekali oleh Morgan. Untuk pertama kalinya, ia rasa hidup di atas air, kemudian Morgan melihat pantulan dirinya sendiri. Ketika tiba-tiba suara tembakan dari senapan rifle yang dibawa Lee mengusik ketenangannya. Di tengah-tengah hutan keduanya berkelahi dengan brutal, coba membunuh satu sama lain. Namun tenaga Morgan jauh lebih besar, ia membanting Lee hingga tubuhnya tertancap kayu runcing. Amy sangat ketakutan atas perilaku Morgan yang sangat beringas, ia berusaha menghentikannya. Saat itulah Morgan lengah, dan tanpa sepengetahuannya, Lee sudah ada di belakang untuk menerjangnya. Dan menceburkan Morgan ke dalam air dan menahan dirinya di sana hingga Morgan kehabisan nafas. Baik Lee maupun Amy berpikir bahwa Morgan sudah mati, Lee tidak tanggung-tanggung dalam menjalankan tugasnya. Ia pun turut membunuh Amy, yang menurutnya telah menjadi sumber masalah. Lee kembali dengan posisi berdarah-darah dan skip mempertanyakan keberadaan Amy, namun bukan jawaban yang didapat olehnya, melainkan sebutir peluru yang menewaskan. Sekembalinya Lee dari tugas, memberikan program Morgan sudah sepenuhnya berhenti. Evakuasi jasad-jasad dilakukan. Sementara itu di ruangan mewah para petinggi perusahaan mengevaluasi tentang program buatan mereka. Tanpa sepengetahuan siapapun sebenarnya, Lee juga program buatan. Ia adalah makhluk humanoid yang dirancang dan terprogram dengan sempurna, sebagai alat penghancur, namun tidak seperti Morgan, Lee tidak memiliki emosi. Film selesai dengan memperlihatkan Lee yang melakukan tindakan mengangkat tangan dari meja, seperti yang pernah Morgan lakukan, matanya memandang lurus ke depan, dan film pun selesai. Itulah alur cerita dari film Morgan. Dari kesimpulan yang saya dapat dari film ini, di mana manusia tidak akan sepenuhnya sempurna untuk membuat manusia buatan. Meskipun mempunyai kepintaran yang sangat luar biasa, dan tidak akan bisa mengalahkan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih sudah mengklik video ini, semoga terhibur dan enjoy.